Halo cuy, balik lagi sama gue, Spovski Review. Setelah melihat semua rating film, gue akhirnya menemukan film yang lagi viral-viralnya. Tambah lagi, film ini tuh masih baru. Dan alur ceritanya tuh kayak, cakep banget dah. Sebelum kalian nonton, kalian harus tahu ya, video ini bersifat spoiler. Jadi bila kalian penikmat film, saya tidak merekomendasikan kalian untuk menonton. Sutradaranya bernama Hwang Dong-hyuk pernah mengungkap bahwa film ini sudah direncanakan sekitar 2008 atau 2009 gitu. Jadi film ini tuh udah dipikir matang-matang coy. Itu membuatku penasaran sama nih film dan akhirnya gue nonton. Jadi gue mengungkap kayak sutradara gitu bahwa film ini akan gue rekap pada tahun 2021. Sat nih. Tapi sebelum mulai nih, gue bakal memperkenalkan pemain-pemain inti dari film ini. Pemerannya adalah Lee Jong Jae sebagai Son Gi-hun, Park Hae-soo sebagai Cho Sang-woo, Joo Ho-yoon sebagai Kang So-byok, Oh Yong-soo sebagai Oh Il-nam, He Seung-tae sebagai Jang Dok-soo, Anupam Tripathi sebagai Abdul Ali, Kim Jo-ryung sebagai Han Min-nyo, Wi Ha-jun sebagai Hwang Jun-ho, Lee Byung-hun sebagai frontman, Gong Yoo sebagai sales yang merekrut peserta game. Film ini gue akan bahas gitu dan dibagi menjadi 3 part. Jadi mohon bersabar ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja coy. Skuy. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Gi-hun. Ia bekerja sebagai sopir dan hobinya tuh adalah judi-judi gitu. Dan dia adalah beban bagi ibunya yang sudah tua. Itu membuat istrinya meninggalkannya dan menikah dengan laki-laki lain. Bahkan hak asuh untuk putri sematawayang mereka juga jatuh kepada sang istri yang sekarang hidup bahagia bersama suami barunya. Dengan semua kesialan dalam hidupnya, Gi-hun mencoba menjadi ayah yang baik di hari ulang tahun putrinya. Ia nekat mengambil uang ibunya untuk dilipat gandakan dalam sebuah perjudian. Tapi beruntungnya dia berhasil memenangkan perjudian itu dan mendapatkan uang yang lumayan cukup banyak. Namun begitu keluar dari arena perjudian, ia langsung dikejar oleh rentenir yang ingin menagih hutang pada Gi-hun. Karena Gi-hun sudah berutang banyak sama dia. Melihat segerombolan rentenir itu, Gi-hun langsung kabur cuy untuk menyelamatkan uang-uangnya. Namun sayangnya ia tetap tertangkap dan mencoba bernegosiasi dan akan membayar separuh hutangnya dengan hasil kemenangannya hari ini. Ketika dia ingin mengambil uangnya, ternyata semua uangnya telah hilang. Jadi saat proses pengejaran, sebelumnya ia sempat menabrak seorang gadis yang ternyata gadis itu telah mencuri semua uangnya. Nah, karena nggak bisa bayar, rentenir itu pun memaksa Gi-hun untuk menandatangani sebuah kontrak yang berisi jika Gi-hun tidak membayar utangnya, maka organ-organ tubuhnya akan diambil dan dijual oleh si rentenir dan diberikan waktu selama 1 bulan. Semua kesialan hidupnya membuat ia frustasi karena dia hari ulang tahun putrinya, ia tak bisa membelikan makanan yang enak serta hadiah yang indah. Itu membuat dia telah gagal menjadi ayah yang baik untuk putrinya. Kini dalam hidupnya yang tersisa hanyalah kemalangan serta hutang yang tak akan sanggup ia bayar. Di tengah permasalahannya itu, dia mendapatkan suatu kesempatan. Saat itu, seorang pemuda memberikannya sebuah tiket. Tiket itu adalah sebuah permainan. Dan dia berkata, jika Gi-hun berhasil, dia akan mendapatkan uang yang sangat banyak, yang tidak bisa dia bayangkan. Tetapi harus memenangkan permainan itu terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Gi-hun pun langsung tertarik dan mengikuti apa kata pemuda tersebut. Lanjut cerita, Gi-hun dan orang-orang lain yang bernasib sama sepertinya dibawa menggunakan sebuah mobil. Mereka pun dibius untuk menjaga kerahasiaan tempat permainan tersebut. Semua HP dan barang bawaan mereka juga disita dan akan dikembalikan nanti saat mereka pulang. Total 456 peserta yang dikumpulkan di dalam sebuah ruangan yang sangat besar. Permainan itu dikelola oleh seorang misterius yang bertopeng hitam dengan anak buahnya yang menggunakan seragam merah. Mereka sangat merahasiakan hal itu. Bahkan identitas mereka tak boleh diketahui oleh siapapun.
Di sana, Giun bertemu dengan beberapa peserta lain. Di antaranya adalah Sanggu, teman masa kecil Giun, Ilnam, kakek-kakek yang penyakitan, seorang pekerja asing bernama Ali, dan seorang gangster bernama Doksu, seorang wanita bernama Minyo, dan gadis asal Korea Utara bernama Sebyok. Adalah gadis yang sebelumnya mencuri semua uang Gi-hun di tempat perjudian. Dia melihat wanita itu sangat marah dan memintanya untuk mengembalikan semua uang yang telah dia curi. Namun, belum sempat membalaskan dendamnya, para panitia pun datang ke ruangan mereka. Kemudian, panitia menjelaskan bahwa selama di sana mereka akan memainkan 6 permainan. Dan sudah ada beberapa peraturan yang harus disetujui oleh para pemain sebelum memulai permainan. Yang pertama adalah pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan. Kedua, pemain yang menolak bermain akan langsung dieliminasi. Dan yang terakhir, permainan akan dihentikan jika mayoritas dari peserta menyetujuinya. Setelah menyetujui semua persyaratan itu, para peserta pun diarahkan ke ruangan berbeda untuk memulai permainan yang pertama. 존나 크다. Permainan pertama yang akan mereka mainkan adalah lampu merah, lampu hijau. Dan terlihat sebuah robot raksasa di ujung ruangan yang akan bertugas sebagai penjaga. Jika sang robot berkata lampu hijau, para pemain diperbolehkan untuk bergerak secepat mungkin agar bisa segera sampai di garis finish sebelum waktunya habis. Tapi bila mana robot itu berkata lampu merah, maka pemain itu tidak boleh bergerak sama sekali. Karena jika ketahuan oleh si robot, maka mereka akan langsung dieliminasi. Aturannya sangat sederhana. Tapi kenyataannya yang sebenarnya jauh lebih mengerikan, bro. Beneran. Kata dieliminasi dari permainan bukan hanya sekedar dikeluarkan, tapi ditembak sampai tewas. Peluru pun datang dari berbagai sudut. Semuanya telah diatur agar langsung menembak siapapun yang bergerak selama lampu merah. Peserta yang melihat hal itu langsung panik, bro, dan berlarian ke pintu masuk di arena permainan. Tindakan itu tidak membantu mereka sama sekali, melainkan membuat mereka semua mati di permainan pertama dengan sia-sia. Gi-hun dan beberapa pemain yang tersisa terpaksa harus terus menyelesaikan permainan meskipun mereka harus melihat ratusan mayat yang tergeletak di lantai. Mereka harus tetap fokus, bro, agar bisa segera sampai di garis finish dengan aman dan tidak kehabisan waktu. Mereka yang sudah melewati garis finish sebelum waktu habis akan dinyatakan lolos dari permainan yang pertama. Sedangkan mereka yang masih tersisa karena kehabisan waktu langsung dinyatakan kalah dan ditembaki satu persatu. Jadi menurut gua ya, jadi yang buat film ini tuh kayak psycho gitu. Setelah menyelesaikan permainan pertama, para peserta pun kembali ke ruangan basecamp mereka. Dari 456 peserta, kini hanya tersisa 201. Jadi yang mati tuh sekitaran 255, coy. Peserta yang menang sangat ketakutan karena apa yang terjadi di permainan pertama. Akhirnya mereka pun sepakat untuk menyudahi semua itu dengan melakukan voting karena itu menurut peraturan nomor 3. Tapi sebelum diadakan voting, panitia berkata pada mereka bahwa kini hadiah yang terkumpul sudah mencapai lebih dari 25 miliar. Jadi satu orang tuh dihitung 100 juta. Semua diakumulasikan dengan jumlah para peserta yang telah gugur. Tapi jika mereka memilih untuk berhenti dari permainan ini, maka mereka akan dipulangkan tanpa membawa uang sepeser pun. Tapi pada akhirnya dengan selisih satu suara, mereka pun sepakat untuk menyudahi permainan tersebut. Peserta pun akhirnya dipulangkan kembali ke daerah mereka masing-masing, tanpa ada uang sepeser pun. Gi-hun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan semua kejadian tersebut. Ia pun melaporkan semua kejadiannya sejak awal mereka dibawa sampai kembali dan dipulangkan. Polisi yang mendengar semua ceritanya hanya bisa tertawa. Tetapi Gi-hun memberikan tiket permainan yang sebelumnya ia dapatkan dari pemuda misterius sebelumnya. Di kartu itu terdapat sebuah nomor yang bisa dihubungi. Tetapi ketika si polisi mencoba mengkonfirmasi nomor itu, ia mengangkatnya malah seorang wanita. Itu membuat polisi marah pada Gi-hun, lalu mengusirnya dari kantor polisi. Tak lama dari itu, seorang polisi bernama Junho baru saja tiba di kantor polisi. Dia pun melihat tiket yang dibawa Gi-hun. Ia langsung meminta identitas Gi-hun. Ternyata polisi yang bernama Junho sepertinya mengetahui sesuatu yang janggal dari permainan tersebut. Ternyata ia juga memiliki tiket yang sama persis dengan Gi-hun.
Tiket itu diketahui milik kakaknya yang sudah lama menghilang. Juno berpikir bahwa kakaknya pasti ada di tempat permainan tersebut. Balik lagi pada Gi-hun. Dia yang pulang ke rumahnya merasa kebingungan mencari ibunya. Ternyata ibu Gi-hun saat ini dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit diabetes yang sudah parah. Dokter menyarankan kepadanya untuk segera melakukan operasi. Namun sang ibu justru memilih untuk pulang karena tak sanggup membayar biaya pengobatan di rumah sakit. Itu membuat Gi-hun sangat sedih dan kecewa pada dirinya sendiri. Dia yang tidak bisa berbuat apa-apa meminjam uang pada mantan istrinya demi membayar biaya pengobatan ibunya. Namun yang dia dapatkan malah hinaan dari suami baru, mantan istrinya, yang juga bahkan melarangnya untuk mendekati putri kandungnya sendiri. Mendengar hal itu, Gi-hun pun marah dan langsung menghajar lelaki tersebut. Gi-hun pun sadar bahwa apa yang dikatakan panitia permainan itu benar adanya. Dunia luar jauh lebih kejam dari apa yang telah terjadi di dalam sana. Mereka akan tetap dikejar hutang dan mati di tangan rentenir. Kenyataan pahit dunia membuat Gi-hun tertarik untuk kembali ke dalam permainan itu. Malamnya mereka menunggu jemputan mereka. Di sisi lain, Juno ternyata juga ikut menyusup ke dalam mobil. Dan kali ini ia bertekad untuk bisa masuk ke dalam arena permainan agar bisa menemukan kakaknya yang hilang. Dia pun mengajar seorang panitia dan mengambil kostumnya agar bisa menyamar tanpa diketahui oleh siapapun. Seperti biasanya, para peserta pun kembali dikumpulkan dalam sebuah base camp yang sangat besar. Tapi tak diduga-duga, ada beberapa dari mereka kali ini datang dengan persiapan yaitu membawa sebuah senjata atau barang-barang kecil. Di antara 200 peserta, kini tersisa 187 orang yang memutuskan untuk ikut serta kembali. Yang berarti hadiahnya juga semakin bertambah. Ya lumayan coy. Di sisi lain, Juno terlihat kebingungan karena harus menyamar menjadi panitia di dalam aula permainan tersebut. Malamnya, mereka yang membawa pisau kecil pergi ke toilet dan mencoba menyusup lewat ventilasi. Dengan bantuan Minyo, ia pun berhasil masuk ke dalam ventilasi dan melihat apa yang terjadi di ruangan lainnya. Di sana, ia melihat bahwa para panitia sedang membuat gulali yang sangat banyak. Tetapi ia tidak tahu apa yang akan dilakukan mereka dengan semua gula itu. Besoknya, para peserta pun bersiap dan dikumpulkan untuk memainkan permainan yang kedua. Sebelum memulai permainan, Sang-gu bertanya kepada Sebyok tentang apa yang ia lihat kemarin. Ia pun berkata bahwa permainan kali ini pasti merupakan permainan masa kecilnya. Sedangkan perempuan yang bernama Sebyok yang berasal dari Korea Utara pasti akan kesulitan. Oleh sebab itu, dia pun memberitahunya bahwa ia melihat para panitia membuat gulali berskala besar. Mendengar hal itu, Sang-gu pun langsung teringat akan permainan masa kecilnya, di mana terdapat lelehan gula yang diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Tugas mereka adalah mengikis gula tersebut sesuai dengan bentuknya. Itulah mengapa ia sengaja mengambil bentuk segitiga, karena merupakan bentuk yang paling mudah. Anehnya, Sang-gu tidak memberitahu teman-teman terdekatnya tentang hal itu, dan malah membiarkan mereka memilih bentuk-bentuk yang sangat sulit. Contohnya Gi-hun mengambil bentuk payung, dan kakek Ilma mengambil bentuk bintang. Mereka memiliki waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan. Kali ini, bagi peserta yang gagal membuat bentuk yang sesuai, maka mereka akan langsung dieliminasi atau ditembak sampai mati. Suara tembakan membuat para peserta yang lain panik dan semakin ketakutan. Mereka semakin berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan pola yang diinginkan. Kita melihat Minyo yang memanfaatkan korek apinya untuk memanaskan jarum agar gulali itu bisa lebih mudah untuk dilelehkan. Peserta yang mengambil bentuk mudah satu persatu mulai berhasil menyelesaikan misi dengan aman. Ya iyalah, segitiga bro. Yang menjadi masalah adalah para peserta yang mengambil bentuk-bentuk yang sangat sulit. Ditambah mereka juga harus dikejar oleh waktu yang semakin berkurang. Panitia lain sudah mulai mencurigai Junho karena ia terlihat kebingungan dan seperti tidak mengetahui tugasnya di sana. Detik-detik terakhir, Gi-hun pun mendapatkan ide cemerlang agar ia bisa menyelesaikan misi dengan cepat. Saat itu ia melihat bahwa gulali mereka telah memiliki polanya. Jadi yang harus mereka lakukan adalah menjilati gulali sampai bisa dipisahkan dari polanya. Hal itu adalah cara tercepat yang bisa mereka lakukan untuk bisa selamat dari permainan ini. Peserta lain melihat Gi-hun langsung mengikuti triknya. Dan tak disangka-sangka, hal itu membuat mereka sangat terbantu. Sehingga beberapa peserta termasuk Gi-hun dan kakek Ilnam berhasil menyelesaikan misi dengan aman. Terdapat seorang peserta yang gagal mencoba melawan seorang panitia. Dan itu membuat panitia langsung menembak peserta yang lain.
agar tidak bisa melawan. Tetapi satu peserta menodongkan pistol ke arah panitia, lalu memintanya untuk melepaskan topeng. Namun begitu ia melepaskan topengnya, ia pun langsung ditembak oleh frontman. Ternyata panitia juga mempunyai perjanjian, sama seperti peserta permainan. Tetapi aturannya mereka berbeda. Mereka dilarang keras untuk membuka topeng mereka ataupun identitas mereka. Mereka hanya bisa membuka topeng mereka di saat berada di dalam kamar. Peraturan itu hanya untuk menjaga semua kerahasiaan dari permainan itu. Oke, jadi part kali ini sudah selesai, ya. Tunggu video part 2. Oke, jadi gitu aja ya. Semoga kalian terhibur dengan video gua. Jika kalian suka dengan video gua, like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.